Perkenalkan, nama saya Maria Agustina Siuk, NIM 19120088. Oke, jadi pada video kali ini saya akan melakukan ekstraksi fitur pada citra dedaunan, di mana saya akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan ketiga ekstraksi fitur. Nah, yang pertama di sini adalah ekstraksi fitur warna. Nah, gambar tersusun dari piksel-piksel yang memiliki ukuran intensitas warna masing-masing. Sebaran warna di tiap-tiap piksel ditunjukkan oleh histogram. Nah, histogram menunjukkan distribusi piksel berdasarkan intensitas gray level atau derajat keabuan yang memiliki tiap-tiap piksel. Oke, yang kedua di sini adalah ekstraksi fitur tekstur. Nah, ciri tekstur merupakan ciri penting dalam sebuah gambar yang merupakan informasi berupa susunan struktur permukaan suatu gambar. Nah, yang ketiga adalah ekstraksi fitur bentuk. Ciri bentuk merupakan karakter dari suatu objek yang merupakan konfigurasi oleh garis dan kontur. Nah, fitur bentuk dikategori tergantung pada teknik yang digunakan. Oke, jadi di sini yang pertama yaitu kita mengimpor. Nah, di bagian atas ini kita mengimpor library yaitu OpenCV atau pemrosesan komputer vision. Nah, di sini ada NumPy atau array, kemudian ada XLS Xwriter yaitu untuk menulis email Excel. Nah, jadi di sini hasil fitur yang didapatkan akan disimpan dalam bentuk Excel, lalu counter atau counter di sini untuk melakukan coming pada SK image. Nah, di sini dia untuk gunanya untuk proses citra, dan juga ada scalar di sini untuk melakukan proses coming. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan persiapan yang pertama yaitu menyiapkan Microsoft Excel, karena kita akan menyimpan fitur bentuk Excel bagian sini. Oke, yang ini. Nah, yang kedua itu kita menyiapkan kelas daun, dan yang ketiga adalah inisiasi parameter-parameter untuk fiturnya. Nah, jadi di sini yaitu untuk menyiapkan file Excel-nya, dan kemudian di sini yaitu untuk menyiapkan parameter dan juga kelas daunnya. Nah, jadi di sini untuk selanjutnya kita membuat gambar header. Di sini dari file Excel ini, file Excel yang dibuat nanti itu sebagai tempat penyimpanan fitur citra. Lalu yang berikut kita masukkan ke dalam tahap utama, yaitu di sini kita menggunakan perulangan. Nah, ini perulangan for sebanyak jenis dari daun, dan masing-masing daun dari jumlah kelasnya ada 2 yang dilakukan, yaitu untuk menghilangkan background dari citra daun yang akan menyisakan objek daun tanpa ada background. Jadi kita ingin memisahkan objek citra dengan background ini, kita dapat melakukan thresholding
kemudian thresholding ini terlebih dahulu sebelumnya kita melakukan thresholding tersebut ke citra abu-abu. Nah, selanjutnya kita melakukan thresholding kalau kita menutup, kemudian kita menscript komponen RGB dari daun tersebut. Kalau kita akan memasukkan suatu komponen baru yang bernama alpha, yaitu suatu derajat ketransparan ke dalam citra, yaitu tujuannya untuk membuat background dari daun tersebut menjadi transparan. Nah, di sini nanti kita akan menyesuaikan citra daunnya. Nah, untuk selanjutnya di sini pre-processing. Nah, di sini kita akan melakukan cropping terhadap citra daun tersebut. Nah, langkah-langkahnya hasil pre-processing ini akan mencari kontrol terbesarnya. Kemudian kita akan mencari titik-titik ujungnya, lalu kita akan membuat bounding box. Setelah itu kita melakukan cropping citra tersebut menggunakan border box. Oke. Nah, lalu yang berikut di sini HSV. Nah, di sini langkah-langkahnya adalah ekstraksi fitur pertama, yaitu fitur warna atau HSV. Di sini kita ubah dulu ke domain HSV menggunakan channel HSV. Kemudian kita ubah dia dari citra 2 dimensi ke 3 dimensi. Lalu kita menggunakan klasterisasi menggunakan warna-warna yang ada pada citra tersebut. Nah, lalu klaster terbesar yang ditemukan merupakan warna dominan dari citra daun tersebut. Kemudian warna domain dari citra tersebut itu channel merupakan ciri dari warna citra tersebut. Oke. Lalu kemudian di sini GLCM. Nah, di sini fitur yang berikutnya itu GLCM. Jadi untuk fitur tekstur ini kita akan mencari 24 fitur dengan 6 properti dengan masing-masing 4 sudut, yaitu 0 derajat, kemudian 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Nah, di sini masing-masing properti tersebut nanti kita akan masukkan ke matriks Excel-nya kita. Oke. Nah, lalu yang berikut di sini adalah save. Nah, untuk fitur yang ini, nah pada fitur bagian ini, save ini, dia menggunakan library untuk mencarinya, yaitu grid crops. Kemudian kita akan mendapatkan beberapa komponen, yaitu di sini eccentricity, area, dan parameter. Nah, eccentricity dapat langsung kita gunakan sebagai fitur. Namun untuk mencari matriks kita perlu menghitung baris di sini. Jadi matriksnya sama dengan 4 kali NP, kemudian P kali area dibagi dengan parameter. Kemudian dan setelah sudah, di sini kita akan coba jalankan hasil akhirnya. Tetapi nanti baru kita jalankan yang bagian Excel di sini. Kemudian di sini file Excel baru bernama fitur 2 di sini dalam bentuk Excel.
Nah, di sini fitur-fiturnya ini berisi file Excel dari Citra. Oke, di sini saya akan coba untuk run. Kemudian ini, oke, di sini kita akan run. Nah, setelah di sini kita berhasil run, maka programnya akan muncul satu file Excel dengan nama fitur 2 sesuai dengan yang ini. Oke, yang selanjutnya di sini ekstrak fitur warnanya. Nah, seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke program lagi. Nah, di sini untuk bagian datasetnya ini juga coba kita run untuk bagian daunnya ini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, lalu kemudian saya akan menjelaskan di bagian program klasifikasi. Di sini KNN. Oke, di sini kita menggunakan klasifikasi metode KNN. Nah, ini programnya sudah saya ketik. Jadi sini programnya saya akan menjelaskan dulu sebelum kita running. Jadi yang pertama, KNN jadi pertama sama juga kita akan menginputkan library-nya yang tadi ada pada OpenCV-nya. Lalu selanjutnya kita akan menginput data testing yang akan kita uji. Nah, di sini kita tes data training berupa fitur-fitur tadi dengan cara melakukan prediksi menggunakan metode KNN untuk prediksi kelas dari data testing ini. Nah, untuk tahapnya sama seperti ekstraksi fitur tadi, yaitu pertama-tama kita melakukan pre-processing pada data testing. Nah, lalu setelah pre-processing, kita lanjutkan dengan melakukan ekstraksi fitur warna, tekstur, dan juga bentuk. Nah, setelah semua proses itu selesai, maka kita menormalisasi fitur-fitur yang telah kita dapatkan menggunakan standar color. Nah, di sini kemudian kita akan buat klasifikasi dengan menggunakan camera snake yang dimiliki oleh library. Nah, lalu di sini kita menggunakan rating nomornya 13. Nah, biasanya di bagian sini yang pertama itu tadi data testnya itu kita buat pre-processingnya yang sama seperti ekstraksi fitur tadi, kita buat posisinya. Di sini kita buat abstraksi fitur HSV-nya. Kita lihat HSV, lalu bagian GLCM dan juga shape-nya. Nah, shape yang bagian bawah. Nah, lalu shape. Kemudian di sini nah, setelah itu kita klasifikasi menggunakan metode KNN dengan rating
Nomornya yaitu 13. Selanjutnya kita melakukan fitting dengan mencocokkan data training kita berupa fitur yang telah diekstrak dengan kelas dari fitur-fitur tersebut. Kemudian yang terakhir kita melakukan prediksi terhadap data testing kita, yaitu kita masukkan fitur dari data testing kita tersebut tadi terhadap classic, year, dan di sini kita akan mencetak klasifikasinya. Nah, jadi yang secara umumnya kita melakukan ekstraksi fitur dulu daripada testing. Nah, setelah kita dapat data fiturnya, kita cocokkan dengan data-data dari ekstraksi fitur dari data training tadi. Di sini nanti dia secara otomatis program akan melihat fitur-fiturnya ini sama dengan kelas down. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk running programnya dan kita akan lihat apakah data ini seperti spesifikasi yang sesuai atau tidak. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan coba untuk testing yang bagian fitur 2 XLSX. Oke, jadi ini adalah data-datanya di Excel. Dia akan seperti ini tampilannya. Di sini ada bagian headernya ini, kemudian ada database-nya, dataset. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Lalu yang berikut, coba yang bagian tes 3 ini kita lihat. Nah, ini juga tadi saya sudah jalankan. Nah, ini dataset. Ini tadi saya sudah jalankan sebelumnya. Oke, jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.